Indonesia menuju Piala Dunia semakin nyata. Memulai perjalanan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia dengan menghadapi dua tim langganan Piala Dunia, Indonesia jelas diprediksi tak akan mengantongi sepoin pun di ajang ini. Namun, siapa sangka, skuad Garuda justru membuat kejutan dengan menahan imbang Arab Saudi dan Australia di matchday pertama kemarin. Ya, sejatinya kalau melihat komposisi pemain Indonesia, harus diakui keberadaan para pemain keturunan sangat membantu. Banyaknya pemain berdarah Indonesia-Belanda yang memilih bergabung dengan tim Merah Putih dalam beberapa tahun terakhir menjadi sorotan sejumlah media lokal negeri kincir angin. Memang dalam 5 tahun terakhir, PSSI cukup gencar melakukan naturalisasi dan mencari para pemain keturunan dari Belanda. Teranyar pun timnas Indonesia dipastikan bakal mendapatkan 2 bintang dari kasta teratas Liga Belanda untuk dinaturalisasi. Ya, mereka adalah Miss Hilgers serta Eliane Reinders yang musim ini sama-sama bermain di ajang Eredivisie. Erick Thohir bahkan menyebut jika proses naturalisasi Miss Hilgers dan Eliane Reinders telah memasuki tahap akhir. Jika semuanya berjalan lancar, Eliane Reinders dan Miss Hilgers akan bergabung dengan timnas Indonesia pada Oktober mendatang. Terkait banyaknya pemain naturalisasi tersebut bahkan membuat salah satu media lokal Belanda Destentor.nl bingung dengan keputusan para pemain bintang mereka yang mau bermain buat Indonesia. Mengapa pesepak bola Belanda secara massal memilih untuk berkarir internasional di timnas Indonesia? Tulis judul laman tersebut. Lebih lanjut, Destentor.nl menyoroti para bintang kasta teratas Belanda seperti Tom Hay serta Miss Hilgers yang punya statistik impresif namun berani melepas paspor Belanda mereka untuk memperkuat timnas Indonesia. Mereka bahkan menyinggung 2 pemain tersebut lantaran tidak mau bersabar untuk mendapat panggilan dari Belanda. Di sisi lain, netizen Belanda justru mendukung penuh persaingan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia ini dengan banyaknya pemain keturunan. Bahkan tak sedikit yang meminta para pemain keturunan ini untuk turut belajar budaya dan bahasa Indonesia karena ada pemain yang belum bisa berbicara menggunakan bahasa Indonesia. Mereka juga mengungkap bahwa peluang skuad Garuda untuk melaju ke Piala Dunia pun bukanlah mimpi semata. Dukungan yang disampaikan oleh netizen Belanda itu jelas membuktikan bahwa kualitas timnas Indonesia saat ini tak bisa dianggap remeh lagi. Federasi Sepak Bola Negeri Kincir Angin atau KNVB juga pernah menyinggung PSSI terkait banyaknya pemain negaranya yang dinaturalisasi. Pada acara Orange Indonesia Festival pada bulan September tahun 2022 lalu, Sekretaris Jenderal KNVB Guy De Jong mengaku tidak mempermasalahkan untuk proses naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI. Namun, De Jong berharap kalau PSSI tidak terlalu sering menaturalisasi pemain asal Belanda. Dari ungkapan De Jong, sepertinya ia khawatir akan timnas Indonesia yang terus mengambil pemainnya untuk ikut memperkuat skuad Merah Putih. Namun sebenarnya secara hukum dan negara, naturalisasi pemain keturunan ini sah-sah saja. Apalagi mengingat pemain yang dinaturalisasi memiliki darah Indonesia yang sesuai dengan aturan FIFA. Namun, jika menilik fakta, kehadiran pemain keturunan tersebut perlahan mulai menggeser bakat pemain lain. Salah satu sosok yang paling menonjol yakni Marten Pas yang kini menjadi kiper utama skuad Garuda menggeser posisi Hernando Ari. Ya, dalam 2 laga awal kemarin, baik Hernando maupun Nadeo sama sekali tidak diturunkan di ajang tersebut. Namun begitu, kehadiran Pas dengan kualitas yang dimilikinya jadi berkah buat Hernando dan Nadeo. Keduanya bisa mendapatkan ilmu dan bersaing secara sehat dengan Pas untuk memperebutkan tempat di tim inti timnas Indonesia. Persaingan di antara ketiganya juga jadi hal yang positif di tengah upaya timnas Indonesia meraih hasil bagus di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara itu, meski posisinya sebagai kiper utama timnas tergeser, namun sikap antusiasme ditunjukkan Hernando kepada Marten Pas. Dalam unggahan akun Instagram @videogol, terlihat kiper Persebaya Surabaya itu bersama Nadeo Argaminata melempar senyum sembari menjabat tangan Marten Pas. Hernando juga terlihat menepuk pundak serta merangkul kiper berusia 26 tahun itu seakan menunjukkan kebanggaan. Momen kedekatan seperti inilah yang berhasil dibangun para pemain, pelatih, dan ofisial dalam tubuh timnas Indonesia. Selain yang tadi disebutkan, pemain ke-12 atau supporter yang hadir kemarin juga menambah motivasi tinggi para pemain dalam menghadapi tim kuat Asia.
Lebih dari 70.000 penonton hadir langsung untuk ikut mendukung perjuangan timnas Indonesia di ajang bergengsi dunia ini. Namun sayangnya tindakan tegas harus diambil oleh PSSI pada supporter, terutama soal keamanan di stadion tempat timnas Indonesia bertanding sebagai tuan rumah. Anggota Komite Eksekutif Arya Sinulinga mengungkap bahwa pihaknya bakal melakukan evaluasi terkait penonton yang diduga masuk tanpa tiket. PSSI telah mengidentifikasi lantaran setelah pertengahan pertandingan ada di beberapa titik yang terisi oleh supporter. Tindakan yang tegas nantinya diambil untuk orang-orang yang terbukti melakukan pelanggaran. Lebih lanjut, PSSI juga bakal melakukan perubahan total terkait sistem keamanan saat masuk ke SUGBK. Tepatnya ketika timnas Indonesia menjalani laga kandang kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga selanjutnya, yakni menghadapi Jepang dan Arab Saudi November mendatang. Adanya scanning kemungkinan besar membuat penonton sedikit lebih repot ketika masuk ke stadion. Namun hal itu dilakukan demi terciptanya keamanan, keselamatan, serta kenyamanan saat menonton timnas Indonesia.